Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Milenia Sari, mahasiswi Politeknik Negeri Subang dari Prodi Sistem Informasi dengan nomor pokok 10106009. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen Dr. Rujang Carda S, SH, MH, MIP, MAP. Adapun materi yang akan saya paparkan adalah tentang memahami hak asasi manusia dan demokrasi dengan penjelasan sebagai berikut. Memahami hak asasi manusia dan demokrasi. Sejarah perkembangan hak asasi manusia. Latar belakang hak asasi manusia pada hakikatnya muncul karena inisiatif manusia terhadap harga diri dan martabatnya sebagai akibat tindakan sewenang-wenang dari penguasa, penjajahan, perbudakan, ketidakadilan, dan kezaliman tirani. Perkembangan pengakuan hak asasi manusia ini berjalan secara perlahan dan beraneka ragam. Perkembangan hak asasi manusia di Indonesia. Pengakuan hak asasi manusia di Indonesia telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang terdapat pada alinea pertama, alinea keempat, dan juga batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, serta undang-undang lain yang menjamin hak asasi manusia di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Istilah dan pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang melekat dan dimiliki setiap manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Mustafa Kamal Pasha menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang dibawa sejak lahir yang melekat pada esensinya sebagai anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendapat lain yang senada menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang dibawa sejak lahir dan melekat dengan potensinya sebagai makhluk dan wakil Tuhan. Istilah hak asasi manusia merupakan terjemahan dari istilah droits de l'homme dalam bahasa Prancis yang berarti hak manusia, bahasa Inggrisnya human rights, yang dalam bahasa Belanda disebut menselijke rechten. Istilah hak asasi manusia merupakan istilah yang biasa digunakan untuk menggantikan istilah human rights. Di samping itu juga ada menggunakan istilah hak-hak dasar manusia atau fundamental rights atau basic rights. Secara etimologis, hak asasi manusia terbentuk dari 3 kata, yaitu hak asasi manusia. 2 kata pertama, hak dan asasi, berasal dari kata bahasa Arab, sedangkan manusia berasal dari kata bahasa Indonesia. Kata hak terambil dari kata hakko, yahiku hakkon, yang berarti benar, nyata, pasti, tetap, dan wajib. Kata hakko dapat diartikan sebagai kewenangan atau kewajiban untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Sedangkan asasi berasal dari akar kata asa yausu asaan, yang biasa diartikan sebagai membangun, mendirikan, meletakkan, atau dapat pula berarti asal pangkal dasar dari segala sesuatu. Kata asasi diartikan sebagai segala sesuatu yang bersifat dasar dan fundamental yang selalu melekat pada objeknya. Dengan penjelasan tersebut, makna hak asasi manusia dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai hak-hak mendasar pada diri manusia. Macam-macam hak asasi manusia. Berdasar pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, dinyatakan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan, serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hak asasi manusia meliputi berbagai bidang, diantaranya yaitu 1. Hak asasi pribadi personal rights, misalnya hak kemerdekaan, hak menyatakan pendapat, dan hak memeluk agama.
2. Hak asasi politik, political rights, yaitu hak untuk diakui sebagai warga negara, misalnya memilih dan dipilih, hak berserikat, dan hak berkumpul. Hak asasi ekonomi, property rights, misalnya hak memiliki sesuatu, hak mengadakan perjanjian, hak bekerja, dan hak mendapat hidup yang layak. Keempat, hak asasi sosial dan kebudayaan, social and cultural rights, misalnya mendapatkan pendidikan, hak mendapat santunan, hak pensiun, hak mengembangkan kebudayaan, hak berekspresi. Kelima, hak untuk mendapat pengakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, rights of legal equality. Keenam, hak untuk mendapatkan perlakuan sama dalam tata cara peradilan dan perlindungan, procedural rights. Pemahaman hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Pengertian nilai dasar yaitu nilai-nilai yang berasal dari budaya bangsa Indonesia sendiri dan bersifat universal sehingga di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Nilai dasar tidak berubah dan melekat pada kelangsungan hidup negara. Hak dan kewajiban asasi manusia dalam sila ke-1 Pancasila, hak beragama, hak untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah, kewajiban untuk menghormati perbedaan agama. Hak dan kewajiban asasi manusia dalam sila kedua Pancasila, hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum, serta kewajiban dan hak-hak sama untuk mendapat jaminan perlindungan hukum. Hak dan kewajiban asasi manusia dalam sila ketiga Pancasila, hak mendapat persatuan, kewajiban untuk gotong royong, saling membantu, saling menghormati, rela berkorban, menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Hak dan kewajiban asasi manusia dalam sila keempat Pancasila, hak bermusyawarah atau hak berpendapat, hak untuk bermusyawarah tanpa tekanan, paksaan, atau intervensi. Hak dan kewajiban asasi manusia dalam sila kelima Pancasila, hak untuk memperoleh keadilan, hak untuk diakui hak perseorangannya dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara. Perkembangan demokrasi di Indonesia. Perkembangan demokrasi Pancasila di Indonesia mengalami 4 kali perkembangan, karena demokrasi di Indonesia menyesuaikan dengan keadaan yang sedang dialami oleh bangsa Indonesia. Adapun saat ini, negara Indonesia menerapkan sistem demokrasi Pancasila zaman reformasi. Perkembangan demokrasi di Indonesia dibagi menjadi 4 periode. Periode 1945 sampai dengan 1959, masa demokrasi parlementer yang menonjolkan demokrasi parlemen serta partai-partai. Akibatnya, persatuan yang digalang selama perjuangan melawan musuh bersama menjadi kendor dan tidak dapat dibina menjadi kekuatan konstruktif sesudah kemerdekaan. Periode 1966 sampai dengan 1965, masa demokrasi terpimpin yang dalam banyak aspek telah menyimpang dari demokrasi konstitusional dan lebih menampilkan beberapa aspek dari demokrasi rakyat. Periode 1966 sampai dengan 1998, masa demokrasi Pancasila era Orde Baru yang merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial. Landasan formal periode ini adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan ketetapan MPRS atau MPR dalam rangka meluruskan kembali penyelewengan terhadap Undang-Undang Dasar 1945, yaitu terjadi di masa demokrasi terpimpin. Periode 1999 hingga sekarang, masa demokrasi Pancasila era reformasi dengan berakat pada kekuatan multipartai yang berusaha mengembalikan perimbangan kekuatan multipartai yang berusaha mengembalikan perimbangan kekuatan antara lembaga negara, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pada masa ini, peran partai politik kembali menonjol sehingga iklim demokrasi memperoleh nafas baru. Pengertian demokrasi Pancasila. Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani kuno pada abad ke-5. Demokrasi berasal dari kata demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti pemerintahan. Secara harfiah, demokrasi adalah pemerintah negara
oleh rakyat atau pemerintah oleh rakyat untuk rakyat. Artinya, bahwa rakyat memerintah dengan perantara wakil-wakilnya dan kemauan rakyat harus ditaati. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, pengertian demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh mereka atau wakil-wakil yang mereka pilih di bawah sistem pemilihan bebas. Prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia. Prinsip demokrasi dan prasyarat dari berdirinya negara demokrasi telah terakomodasi dalam Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Prinsip-prinsip demokrasi dapat ditinjau dari pendapat Al-Madudi yang kemudian dikenal dengan Soko Guru Demokrasi. Menurutnya, prinsip-prinsip demokrasi adalah kedaulatan rakyat, pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah, kekuasaan mayoritas, hak-hak minoritas, jaminan hak asasi manusia, pemilihan yang bebas, adil dan jujur, persamaan di depan hukum, proses hukum yang wajar, pembatasan pemerintah secara konstitusional, pluralisme sosial, ekonomi, dan politik, nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama, dan mufakat. Kolerasi demokrasi dengan negara hukum. Hukum dan demokrasi merupakan sesuatu yang saling berkaitan dalam negara yang menganut sistem demokrasi. Hukum dipergunakan untuk melegitimasi kekuasaan agar kekuasaan tersebut bisa diakui. Sebaliknya, hukum dipergunakan untuk mengontrol kekuasaan agar tidak bertentangan dengan demokrasi. Demokrasi yang berlaku di Indonesia adalah demokrasi Pancasila yang secara substansi sangat berbeda dengan demokrasi Barat. Indonesia adalah negara hukum. Demikian paparan saya untuk mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.